Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dea. Iya, sore. Gimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Oke, rasanya lama sekali ya kita tidak berjumpa sejak selesai PKKMB kemarin. Gimana Iya, nih? betul. Gimana nih perkuliahan di semester 1 ini? Kalau perkuliahan semester saat ini ya, ini sih kayak kerasa cepat yang pertama, terus banyak tugas, terus kayak masih bingung juga gitu, sama istilahnya beradaptasi sama lingkungan di semester satu gitu. Oke. Kayak ngerasa cepet banget gitu. Iya, betul. Iya sih juga kayaknya tuh bener-bener kerasanya tuh cepet banget ya, kayaknya baru kemarin selesai PKKMB tahu-tahu udah selesai satunya. Gimana nih, ada nggak sih kesulitan yang kamu alami nih selama semester 1 ini gitu? Kalau kesulitan itu ini, kesulitan dalam berteman dan bergaul. Oke. Oke, oh itu juga yang jadi permasalahan yang bakal kita bahas pada sore hari ini ya, Iya. berdasarkan inform consent yang sudah kamu isi sebelumnya juga. Awalnya juga kamu juga bercerita bahwasanya mengalami permasalahan dalam berteman gitu. Iya. Oke, kita ngobrol santai dulu ya sebelumnya. Oke, tadi sebelum kesini habis dari mana Dea? Tadi habis dari kampus, kebetulan tadi ada UAS, ya, MKU, jadi kita sama-sama kerja di kelas, jadi emang disuruh dosen ke kelas gitu. Oh, jadi emang ngerjainnya tuh online atau offline gitu? Online, tapi dosennya minta kayak kalau bisa di kelas gitu. Oh, apa ini sambil Zoom gitu? Jadi dosennya Iya. ngamatin. Mm-mm. Oh, gitu. Pintar juga ya kayak diamatin gitu. Oke. Iya. Tapi lancar nggak UASnya gitu? Iya, tadi lancar. Oke. Masih banyakkah yang belum UAS? Maksudnya matkulnya masih banyakkah yang belum masih itu? Eh, sudah, sudah. Udah semua? Udah Iya, selesai semua? sudah semua. Oke, udah siap nih buat liburan istilahnya begitu ya. Iya, betul. Oke, sebelum kita lanjut nih, dari kamu sendiri apakah sebelumnya udah pernah ngikutin konseling gitu? Konseling belum, baru pertama kali. Oke, tapi eh, kamu tahu nggak sebenarnya itu apa sih itu konseling itu? Pernah dengar nggak kayak gitu? Ini ya mungkin lebih ke cerita-cerita tentang pengalaman, terus maksudnya kayak semisal lagi depresi atau lagi punya tekanan masalah itu kayak mungkin ada seseorang yang bisa memberi saran atau tentang masukan gitu. Oke, jadi yang kamu pahami tentang konseling itu tuh kayak eh, semacam misalnya kayak ada orang datang karena punya tekanan atau Iya. misalnya punya masalah gitu buat mencari solusinya. Sedikit banyak itu memang benar. Jadi aku jelaskan dulu ya. Jadi sesi konseling itu tuh di mana ini tuh pemberian layanan dalam bimbingan konseling, di mana nantinya tuh aku berperan sebagai konselor di sini dan kamu sebagai konseli. Nanti itu kita tuh bakal membahas nih tentang permasalahan yang kamu hadapi akhir-akhir ini, dan nanti kita sama-sama mencari solusinya. Jadi kita mencari solusinya tuh sama-sama, bersama-sama, sekiranya apa sih yang cocok, apa yang bisa kamu terapin buat mengatasi permasalahan ini. Oke, apakah bisa dipahami? Iya. Oke, sebelum lanjut lagi nih, buat kesepakatan waktunya nih, untuk kesepakatan waktunya sendiri kamu sepakat kita melaksanakan sesi ini tuh berapa menit gitu? Mungkin 30, 40? 30 mungkin. Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kamu dirasa 30 itu cukup buat hari ini. Kita maksimalkan 30 menit itu buat sesi pada hari ini. Nah, nantinya jika memang dirasa tidak cukup, kita bisa mengatur jadwal buat sesi berikutnya begitu. Iya. Oke, sebelumnya saya beritahu lagi bahwasanya dalam sesi konseling ini kita benar-benar memegang teguh beberapa asas nih, kayak asas kerahasiaan, dimana saya di sini akan menjaga segala kerahasiaan yang kamu ceritakan kepada saya, yang mana semua cerita kamu tuh cukup sampai di sini, orang luar sana nggak akan tahu. Jadi kamu tidak perlu khawatir semisal cerita kamu tuh bakal bocor dan diketahui banyak orang. Nah, berikutnya ada asas keterbukaan, dimana kamu tuh saya harap bisa terbuka dalam menceritakan permasalahan kamu, sehingga kita tuh bisa
sehingga saya juga paham nih apa letak masalah kamu dan bagaimana harus kita selesaikan bersama-sama begitu. Lalu ada asas kekinian di mana permasalahan yang akan dibahas itu permasalahan yang benar-benar sedang kamu alami nih sampai detik ini juga. Nah, lalu berikutnya ada asas kenormatifan di mana saya juga bakal menjaga norma-norma yang ada kayak tadi yang kerasian itu. Oke. Mungkin kita langsung saja ya gitu. Tadi kan sempat disinggung nih kalau di semester ini tuh menurut kamu enjoy aja nih kecuali di masalah pertemanan. Nah, Iya. bisa diceritakan nih apa sih yang kamu rasakan tentang pertemanan itu? Tentang pertemanan. Ya, permasalahan pertemanan kamu itu. Jadi cerita masalah-masalahnya itu. Iya. Ya, jadi ini tuh sebenarnya udah terjadi 3 tahun yang lalu ya. Tapi kayak masih trauma sampai sekarang dalam pertemanan. Jadi itu bermula ketika ini ujian sekolah waktu kelas 10. Jadi waktu ujian kelas 10 kan ini duduknya bareng kakak kelas. Jadi dalam satu kelas ada kakak kelas itu kan. Nah, di sana itu ada guru sebenarnya. Gurunya tuh 2, tapi kadang ada guru yang pergi buat ngurus data-data gitu. Nah, di sana itu ada satu guru yang kayak benar-benar killer sebenarnya. Nah, tapi kebetulan aku dapat juga kakak kelas tuh yang bisa dibilang kurang jujur. Jadi apa ya namanya, suka lihat di Google gitu. Nah, di sistem waktu ujian di SMA dulu itu kan benar-benar ketat ya. Jadi kayak ketika mau ada notif masuk itu tuh tiba-tiba keluar sendiri dan harus minta kode dari guru gitu. Nah, waktu itu guru ini tuh jalan, jadi ya seperti biasa mengawasi satu-satu gitu. Nah, waktu itu si kakak kelas ini tuh nggak tahu kalau ternyata tuh di belakangnya ada guru. Nah, dia melihat terus tuh kan jadi dudukku dekat ini apa jendela. Nah, sedangkan kakak kelasnya di dekat jalan ini. Nah, terus tiba-tiba gurunya tuh datang nyamperin lah ke kakak kelasnya ini, ditanyain lagi ngapain gitu kan, lagi ngapain kok sibuk sendiri lah sama HP-nya gitu. Terus kakak kelasnya bilang ya intinya nggak mau jujur lah gitu. Setelah ujian itu selesai, ini gurunya nggak langsung pulang. Jadi gurunya tuh nunggu di luar, jadi kayak manggil teman-teman kelas dulu. Itu kayak yang berada di satu kelas tuh katanya buat tanya HP-nya apa. Nah, kebetulan itu tuh saya keluarnya terakhir, jadi kayak masih siap-siap, masih beres-beres gitu kan. Nah, waktu saya keluar, saya nggak sengaja kedengaran gitu kan, kayak tiba-tiba gurunya tanya HP-nya apa, terus apa namanya aplikasi web apa buat menconteknya tuh apa gitu kan. Teman-teman saya tuh kayak nggak tahu semua gitu loh, karena ya mungkin ada beberapa yang tahu, ada yang mungkin nggak mau jujur gitu. Nah, setelah itu saya cuma bilang, oh HP-nya itu merek ini bu, HP-nya merek Oppo gini. Terus gurunya cuma bilang, oh ya makasih ya mbak, gini. Udah. Terus singkat cerita kita semua pulang sampai sore itu sekitar jam berapa ya, sekitar jam 3 kalau nggak salah, 3 sore itu ini tiba-tiba di grup kelas tuh rame banget yang nge-tag aku, terus banyak banget yang WA chat pribadi gitu. Pokoknya intinya banyak banget yang nge-tag gitu. Mereka bilang katanya ini si Dea nih cepu, si Dea kayak ngelaporin, ngebocorin lah istilahnya aplikasi buat nyontek gini. Nah, padahal di sana itu cuma bilang merek HP-nya aja gitu, nggak ngebocorin tentang aplikasi atau apa, itu enggak, karena kan emang nggak tahu gitu kan. Nah, setelah itu banyak banget yang ngechat juga, terus nge-DM, bahkan nge-DM gitu. Ada juga kakak kelas yang bikin status nyindir gitu kan, OSIS nyindir intinya kayak gara-gara satu anak ini tuh semuanya jadi berubah gitu loh. Yang semula masih mending, nggak terlalu ketat banget, tapi sekarang udah diketatin. Jadi ngerjainnya tuh sistemnya kan waktu itu pilihan ganda dulu baru ini apa ya esai. Nah, tapi sekarang dibalik, esai dulu baru pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda dulu baru esai kan kemungkinan buat nyontek besar kan, lumayan besar kan. Jadi
diubah lah istilahnya kayak gitu. Terus banyak banget kakak kelas tuh yang nge-DM terus buat status gitu, sampai teman-teman tuh kayak marah gitu lah istilahnya, teman-teman marah sama gitu. Nah setelah itu kan aku juga bingung kan, kayak gak tahu nih aku sebenarnya ngapain gitu loh. Aku ya nggak ngebocorin sama sekali gitu loh, aku nggak bilang webnya kan. Kalau waktu itu kalau nggak salah ya itu aplikasinya Discord. Nah, aplikasi itu tuh bisa kayak dibuat nyontek gitu loh ternyata. Aku juga nggak tahu kan waktu itu. Karena kan emang fokusku ya ya udah aku sama diriku sendiri gitu. Nah, saat itu eh, setelah di DM itu tuh banyak banget yang kayak nge-tag Instagramku, terus nge-tag nomorku, intinya itu sampai sempet data diri, fotoku sama apa nomor telepon semuanya tuh sempet kesebar, jadi sempet disebarin ke lain-lainnya gitu. Terus ada juga yang nge-DM katanya intinya masih anak kecil kok udah berani buat ulah gitu loh, maksudnya baru anak pertama di sekolah gitu loh, di SMA, tapi kok udah berani buat onar sampai semua guru tahu gitu loh. Nah setelah itu eh, beberapa hari kemudian kayaknya ya, setelah beberapa hari kemudian ini kakak kelas tuh banyak banget yang sini-sini, bahkan teman kelas tuh nggak ada yang mau deketin aku, jadi teman dekat terus semuanya tuh pada pergi, jadi nggak ada teman sama sekali waktu itu ya. Jadi kan ujiannya tuh paling seminggu kalau nggak salah ya Kak, tuh seminggu. Nah selama seminggu itu aku belajar, aku datang tuh kayak dengan berat hati gitu loh, kayak capek, kayak males gitu loh, kayak aku sebenarnya nggak ngapa-ngapain tapi kok kenapa semua ini nggak mau temenan sama aku gitu loh. Terus benar-benar ngejalanin hari itu kayak benar-benar kosong, jadi nggak tahu mau ngapain, bahkan ujian aja sampai nggak fokus, jadi kayak deket kakak kelasnya itu takut bener gitu loh. Terus setelah itu setelah pulang itu tuh banyak banget yang nge-DM, terus bahkan tuh sampai tiga angkatan tuh yang benar-benar benci sama aku, benar-benar apa nge-DM banyak banget waktu itu nge-DM. Terus sampai ini SMA lain, SMA sebelah itu bisa dengar ceritaku ini, karena ya ini udah disebarluaskan mulai dari fotoku, terus berita-berita hoax gini, terus sama data diri lah gitu. Nah ini tuh gimana ya, jadi teman kelas ini tuh yang satu ini emang benar-benar dari awal nggak suka gitu, dan apa ya, nggak tahu kenapa selama di sekolahan tuh ya dari SMP SMA itu benar-benar banyak orang yang nggak suka sama aku Kak. Jadi SMP dulu aku juga pernah dibully, nggak tahu kenapa aku tiba-tiba waktu datang di SMP dibully, dijauhin sama teman-teman. Terus SMA juga sampai mikir, duh aku kayak gimana ya, masa udah terus gini, terus-terusan kayak dibully, terus-terusan sendiri gitu kan. Nah setelah itu, setelah di apa sebarin itu semua ya Kak, terus ini gurunya itu kayak nggak mau tahu gitu loh, jadi yaudah kayak berjalan biasa aja, tapi ya itu masih banyak yang musuhin aku, masih banyak yang nge-DM sampai itu tuh sebulan. Jadi aku benar-benar menderita, aku benar-benar takut itu ya selama sebulan itu. Jadi bahkan waktu mau kakak kelasku ini mau lulus itu masih sempat dibahas, jadi kayak masih diulang-ulang. Terus kan kalau sistem di SMA aku tuh, jadi kalau kelas 10 satu kelas, tapi kelas 11, 12 tuh di rolling, jadi dirombak gitu. Nah sampai dirombak, teman-teman beda kelas tuh ya sama, nggak mau temenan sama aku, nggak mau deket-deket sama aku, intinya jaga jarak lah sama aku gitu, karena ya mungkin takut ya atau gimana nggak tahu aku. Nah setelah itu ini apa namanya, sempat ada terlintas pikiran buat bunuh diri, sama kalau enggak mau bilang ke orang tua, terus biar orang tua bilang ke kepala sekolah, terus sama kalau enggak pindah sekolah. Nah tapi di sana aku kayak juga mikir kalau semisal pindah sekolah nanti orang tua tanya kenapa kok tiba-tiba banget pindah sekolah gitu kan, terus nanti kalau aku cerita semuanya nanti dikira aku tambah cepu gitu loh, ngelaporin semua masalah kok ke orang tua, nggak bisa dihadapi sendiri gitu, karena emang benar-benar mentalku saat itu tuh terganggu, maksudnya benar-benar apa ya, eh, tertekan lah. Udah ada masalah rumah juga kan waktu itu, terus udah masalah teman, masalah
di rumah itu kan benar-benar bikin diriku down, stres tuh kan, sampai kayak nggak tahu mau jalan hidup kayak gimana gitu, bahkan sampai mikir nggak tahu lah besok, intinya kalau kuliah atau besok aku kerja itu mau gimana, kayak benar-benar capek gitu. Apakah aku harus sendirian terus gitu kan. Nah setelah itu ini makin lama itu kayak sempet hilang, jadi sempet hilang berita-berita, terus udah mulai ada yang deketin aku ya, walaupun beberapa doang, tapi intinya masalah ini tuh sempet hilang lah, udah nggak ada dibahas lagi, nggak pernah nih. Tapi itu tetap apa ya, mereka itu nganggap aku masih jadi cepu gitu loh. Terus sampai lulus SMA ya sebenarnya gimana ya, aku orangnya free aja, maksudnya kalau ada yang mau temenan aku ya ayo, kalau nggak mau ya udah gitu loh kan, yang penting aku nggak salah gitu loh, nggak, maksudnya nggak nyebarin aplikasinya gitu kan. Nah setelah eh, itu tuh kayak benar-benar trust issue, benar-benar nggak percaya tuh sampai kelas 12 sebenarnya. Waktu kelas 12 mau lulus tuh kayak ngerasa takut, mulai takut lagi tuh karena gimana ya, eh, udah mau kuliah kan, maksudnya mau kuliah tuh kayak pikir lagi, duh nanti ada nggak ya temen yang mau sama aku gitu loh, maksudnya takutnya kalau aku kembali apa ya istilahnya, kembali ke masalah yang sebelumnya, kayak tiba-tiba ada masalah ini kan bikin aku down, apalagi kan nggak pernah berekspektasi kalau bakal kuliah di sini, terus bakal sama orang tua itu nggak pernah berekspektasi gitu kan. Nah terus akhirnya di perkuliahan ini juga sama sih, sempat ada trust issue juga, jadi cuma di kelas tuh beberapa orang aja yang deket, cuma maksudnya ya deketnya nggak deket cerita sampai ke masalah-masalah itu enggak, tapi cuma paling kerja kelompok, ngerjain tugas gitu aja. Terus ya udah sampai sekarang ini sih masih trust issue gitu. Oke, dari yang aku tangkap nih dari cerita kamu tadi, bahwasanya tuh ini semua bermula dari kelas 10 ya tadi. Iya. Dari kelas 10 tuh kamu tuh sebenarnya nggak cepuin, cuman kayak ada yang nyebarin Iya. hoax gitu, Iya, jadi kayak betul. fitnah ke kamu. Jadi orang-orang taunya kamu nyebarinnya tuh sampai ke aplikasinya gitu. Iya. Nah dari situ bertahan 3 tahun kamu di gituin, Iya. kayak sampai akhirnya tuh kelas 12 baru. Iya, kelas 12 baru lumayan. Oke, tadi juga aku sempat menangkap bahwasanya kamu ngerasa kayak bisa dibilang depresi banget, stres banget. Tapi satu hal yang aku tangkap lagi kayak aku merasa amazed sih karena kamu tuh bisa ini sih, bisa melawan rasa mau bunuh diri tadi, kayak kamu masih ada di sini, itu keren banget, bener-bener keren banget. Apalagi kamu bisa mampu menjalani hari kayak 3 tahun Iya. kayak tanpa teman gitu. Itu bener-bener hal yang luar biasa dan bener-bener yang kayak mengagumkan banget sih. Kayak eh, kita uh, kita bahas yang saat ini ya. Tadi kamu bilang kayak sampai sekarang tuh masih trust issue nih buat berteman. Iya. Nah, trust issue-nya tuh yang bagaimana? Apakah kamu kayak takut buat temenan, takut nanti malah ada yang gak suka, malah berujung kayak kemarin difitnah lagi, atau Iya. bagaimana gitu? Iya, jadi ini di waktu kebetulan ya di SMA itu kebanyakan teman-teman SMP itu di situ juga, di SMA aku. Nah jadi dari SMP itu emang ada satu anak yang benar-benar gak suka sama aku. Jadi selama dari SMP, SMA sampai lulus itu benar-benar kayak benci sama aku, ketemu aku kayak gak suka. Terus intinya dia ngompor-ngomporin lah dari permasalahan yang tadi yang udah ceritain itu. Jadi setiap masalah itu dikompor-komporin sama dia gitu. Jadi ini sih traumanya dan trust issue-nya tuh ini, kayak semisal ada seseorang nih, terus secara tidak sadar atau tanpa sengaja aku ngelakuin kesalahan dan bikin orang itu tuh nggak suka gitu. Nah takutnya itu bakal berlanjut sampai akhir aku kuliah gitu loh Kak. Jadi kayak benar-benar takut gitu. Oke, kamu benar-benar ngerasa takut untuk kayak salah dalam berbuat gitu ya? Iya. Kayak tapi kayak tadi kamu sempat bilang nih ngerasa apa, trust issue gitu di kelas. Tapi apakah saat ini tuh kamu mulai enjoy atau ngerasa nyaman gitu di kelas yang sekarang? Gimana ya, ya mau nggak mau ya harus beradaptasi juga ya, beradaptasi sama lingkungan baru, misalnya kan transformasi dari SMA yang sendirian, terus di perkuliahan ini yang
mempunyai teman dari berbagai pulau, dari berbagai kota, beda-beda lah istilahnya. Jadi ya mau nggak mau aku harus beradaptasi dan eh, selama 1 semester ini sih nyaman aja. Tapi emang dari diriku aja yang belum bisa menerima kenyamanan itu semua. Sebenarnya kalau dilalui sih sebenarnya cepet dan nyaman. Tapi ya emang diriku aja yang belum bisa menerima semua itu gitu loh, karena masih trust issue sama Oke. masalah. Oke, jadi bisa disimpulkan kayak sebenarnya tuh kelasnya tuh udah nyaman buat Iya kamu, tapi betul. ada pemikiran yang kayak ngerasa takut nih, Iya. kayak misalnya tiba-tiba ngerasa salah tapi mereka nggak mau bilang dan berujung kayak yang sudah-sudah. Oke, kalau bisa di skala ini, scaling kayak dari 1 sampai 10, di mana 1 tuh nggak takut tapi 10 itu kamu takut banget nih. Ada di angka berapa sih kamu ngerasa kayak takut banget buat memulai pertemanan itu gitu, buat lebih terbuka lagi gitu? 5 di tengah-tengah. Jadi gimana ya? Ada keberanian, sebenarnya ada kemauan juga buat berteman, tapi ada juga kayak yang istilahnya mengintimidasi lah. Ada yang bilang kayak jangan temenan lagi, nanti takutnya kayak masalah-masalah dulu gitu kan. Jadi ya 5 sih bisa disimpulkan. Oke, 5. Dan tadi kamu bilang ada yang mengintimidasi, apakah di pertemananmu yang sekarang nih di perkuliahan ini adakah yang tahu permasalahan kamu yang sebelumnya gitu, Eh, atau bagaimana? ada, tapi cuma beberapa dan ada juga yang anak beda fakultas. Ya, jadi cuma beberapa anak aja yang tahu. Dan itu tuh mereka tuh kayak ngebocorin ke teman-teman kamu kalau pernah gitu, atau bagaimana, kayak kenapa kamu merasa diintimidasi gitu? Enggak sih, kalau aku enggak. Oke. Tapi kamu ngerasa takut gitu kayak Iya, oke. Jadi tadi ada di angka 5 di mana kamu merasa kayak takut nggak takut gitu. Tapi sejauh ini dalam pertemanan kamu sekarang ini apakah pure orang-orang baru ataukah ada orang di masa kamu pas sekolah dulu? pure orang baru. Jadi semuanya orang baru. Orang baru yang notabene bisa dibilang nggak tahu permasalahan Iya, kamu itu. betul. Oke, tapi kamu takut ketika orang baru itu tuh tahu karena dihasut teman lama kamu begitu. Apa bagaimana? Tadi masa intimidasi itu. Iya, takutnya nanti kalau mereka tahu tuh apa ya? Gimana ya, ini menghasut yang lainnya gitu. Jadi kayak mungkin menghasut yang lainnya kayak ini loh punya masalah yang kayak gini, mungkin ya nggak tahu ya, maksudnya mungkin aja kalau semisal ada yang emang mau menghasut semua pertemanan gitu sih. Oke, oke, oke. Jadi kamu kayak ngerasa takut barangkali ada yang menghasut teman-teman kamu itu, sehingga kamu kayak takutnya begitu sudah nyaman nanti malah ditinggalkan kembali Iya, begitu. betul. Oke, oke. Kita lanjut saja nih. Tadi juga aku sempat menangkap bahwasannya tuh kamu juga bilang di semester 2, kok di semester, di kelas 12 akhir itu mulai ada nih yang mau berteman dengan kamu. Nah, Iya. saat-saat itu tuh apa sih yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Kayak bisa dibilang gimana kamu mempertahankan pertemanan itu gitu? Ini yang aku lakukan tuh ya harus hati-hati ya, maksudnya menjaga pertemanan tuh harus hati-hati juga dan menjaga diri juga, maksudnya nggak ceplos-ceplos buat ngomongin apa-apa gitu, terus menjaga hubungan juga. Terus yang saya rasakan tuh ya senang karena setelah berlama-lama kayak sendirian terus kan, jadi kayak kemana-mana sendirian, terus eh, belajar juga sendirian, jadi istilahnya nggak enak gitu loh, berat banget buat ngejalanin hari-hari. Tapi setelah punya temen ya walaupun beberapa itu buat aku bahagia karena merasa ada orang yang mau masih apa ya istilahnya perhatian, maksudnya masih mau sama aku gitu. Jadi kamu rasa senang tapi di lain sisi tetap was-was gitu ya? Betul. Oke, kita langsung aja back ke masa kini nih. Jadi apa sih yang bikin kamu kayak trauma buat ada nggak sih rasa apa ya, semacam hal-hal lain selain yang kayak kamu takut tiba-tiba kejadian masa lalu disebar, atau mungkin hal yang tadi kamu ceritakan yang bikin kamu tuh bener-bener kayak nggak bisa seutuhnya buat trust ke teman kamu yang sekarang itu? Ada nggak hal-hal lainnya? Hmm,
Enggak, belum belum ada sih. Nggak ada. Iya, nggak ada. Oke. Tapi sejauh ini nih pertemanan kamu tuh apakah bisa dibilang semacam lebih nyaman gitu? Apakah kalian saling terbuka atau mungkin kayak temenmu tuh bener-bener kayak welcome gitu ke kamu? Iya, jadi selama 1 semester ini ada beberapa orang yang udah nyaman, maksudnya udah aku anggap nyaman dan aku udah berani terbuka sama mereka dan mereka menerima aku gitu loh, maksudnya memahami kalau aku punya masa trauma kayak gini-gini, mereka udah memahami dan aku pun merasa nyaman gitu loh. Jadi kadang tuh kalau di kos sendiri ya kan aku masih kayak merasa sendirian. Nah, justru yang ketika aku sendirian itu aku malah merasa takut, Kak. Jadi kayak takut aja, kayak masih ada trauma-trauma itu yang masih di pikiran gitu loh. Tapi ketika sama temen dan temen itu bisa menerima aku apa adanya, itu kayak aku bahagia terus bisa enjoy gitu sama mereka gitu. Apakah bisa dikatakan bahwasanya tuh ketika sama mereka nih kamu bisa ngelupain hal-hal kelam di masa lalu gitu, kayak kamu Iya, iya. Jadi ya kan sering main bareng atau sering melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Jadi istilahnya ke distract lah, ke distract sama ini teman-teman gitu. Jadi ya bisa melupakan masa-masa yang dulu. Tapi ketika di kos tuh kadang masih ada yang kayak bikin keinget masa lalu gitu. Oke, bisa diceritakan nih di kos tuh kalau sampai inget masa lalu tuh yang kayak gimana gitu mungkin kayak. Ya, yang pertama yang masalah itu, jadi kayak merasa kayak diriku nggak berguna, terus kayak apa sih itu kan, terus homesick juga kan, jadi kayak eh, gimana ya, waktu masalah-masalah itu tuh sebenarnya ada orang tua sih, jadi orang tua tuh sempet tanya kenapa kok diem terus, kenapa kok nggak seaktif kayak yang dulu-dulu gitu. Waktu masalah itu orang tua sempet tanya dan di sana itu ya ada rasa tenang juga gitu loh sama keluarga, jadi kayak misalnya masih ada keluarga lah yang memperhatikan aku. Tapi ketika di sini dan aku keinget masa lalu itu kayak merasa takut, pengen nangis, terus kayak bingung lah mau ngapain, misalnya beneran kayak takut lah tuh, karena ya kalau dulu kan masih ada keluarga yang bisa nenangin, setidaknya ya cuma lewat kata-kata tapi udah bikin tenang. Tapi kalau di kos sendiri itu yang benar-benar bikin takut nangis itu karena kan sendirian, jadi nggak ada yang nenangin gitu. Oke. Jadi apakah bisa disimpulkan nih bahwasanya kamu tuh masih terbayang-bayang oleh masa lalu gitu, kamu merasa takut padahal sebenarnya tuh pertemanan kamu tuh udah nyaman, udah terbuka, tidak seperti yang di masa lalu begitu. Apakah bisa dibilang kayak mungkin kayak gini, jadi sebenarnya tuh sekarang tuh dari segi pertemanan tuh mas udah oke nih, kayak teman-teman kamu terbuka, teman-teman kamu paham bahwasanya kamu punya trauma itu dan kayak mereka tuh menerima kamu apa adanya. Tapi di sisi lain kamu tuh masih terbayang-bayang oleh pemikiran kamu mengenai kayak gimana ya kalau aku bikin salah, mungkin terbayang-bayang akan masa lalu yang takut difitnah orang kayak masa lalu gitu. Apakah bisa disimpulkan seperti itu yang saat ini kamu rasakan atau ada yang lain gitu? Trauma ya. Trauma terus kayak masih terintimidasi juga sama yang masalah-masalah yang lalu, jadi kayak merasa takut kalau aku nggak berguna, maksudnya nggak bisa jadi teman yang baik buat mereka gitu. Oke. Terintimidasi itu apakah terintimidasi dari teman lama atau karena terintimidasi pikiran Pikiran, kamu? dari pikiran sendiri, jadi kayak masih teringat-ingat yang dulu gitu. Jadi untuk saat ini tuh kayak kamu tuh merasa kayak takut Iya, kalau takut. misalnya tuh kamu tuh ternyata bisa bilang nggak berguna buat teman-teman Iya. kamu. Terus ngomong bicara di depan kelas, bahkan ketika kerja kelompok atau mau mengutarakan pendapat atau nggak mengusulkan itu kayak takut juga, karena ya itu takut kalau salah terus mereka jauhin aku gitu. Oke. Jadi kayak kamu merasakan bahwasanya tuh kamu takut karena pemikiran-pemikiran kamu itu sendiri. Iya. Oke. Kalau misalnya nih
ada suatu malam nih dimana kamu tuh kayak tertidur nih dan pemikiran-pemikiran buruk yang ada di pikiran kamu tentang pertemanan itu tuh benar-benar hilang ketika kamu bangun. Kayak langkah apa sih yang sekiranya kamu rasakan bakal berbeda, atau mungkin hal-hal apa yang bakal kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan gitu. Mungkin merasa senang dan percaya diri lagi ya, jadi percaya diri bahwa aku sebenarnya nggak seburuk itu gitu loh. Maksudnya ya namanya manusia ya, ada pandangan orang yang mencap aku buruk atau gimana, tapi kan sebenarnya bisa diubah ya, maksudnya kayak berubah lebih baik gitu loh. Berubah lebih baik dalam artian kamunya yang berubah atau bagaimana? Iya, jadi ya mencoba lebih berhati-hati dalam ketika berkata buat ke orang lain, terus melakukan tindakan ke orang lain gitu sih, supaya nggak menyakitin hati orang lain juga gitu sih. Oke, oke, saya setuju sekali dengan apa yang kamu bilang ya, bahwasanya pastinya akan rasa senang nih ketika bayang-bayang menyeramkan itu tuh hilang dari diri kamu, dan kamu pastinya akan kayak lebih enjoy, lebih percaya diri. Nah, itu ada satu kunci yang perlu kita pegang nih dalam sesi konseling ini, bahwasanya membangun kepercayaan diri itu tuh sangatlah penting gitu, apalagi dalam pertemanan gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, apakah kamu kayak dalam pertemanan yang baru ini nih kayak mulai merasa percaya diri gitu? Kayak apa di tingkat berapa deh kepercayaan diri kamu dalam pertemanan ini? Kayak misal di 1 sangat gak percaya, 10 di sangat percaya gitu. 8. 8. Ya, Oke. jadi karena kan mungkin ada teman yang udah bisa menerima aku ya, jadi aku merasa kayak ternyata mereka nggak seburuk itu, mereka ternyata masih bisa menerima aku gitu loh. Jadi ya aku merasa percaya diri aja sama mereka, mulai bisa bicara di depan kelas, dan bahkan ketika kan kalau dulu bicara di depan kelas tuh takutnya salah, terus atau gimana kalau grogi atau belibet lah misalnya. Dan bahkan ketika waktu presentasi atau apa, mereka bisa menerima aku gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu loh. Ternyata emang mereka nggak seburuk itu gitu loh. Jadi ya 8 sih. Oke, 8 ya. Itu angka yang cukup tinggi. Bahwasanya kamu benar-benar merasa percaya diri nih pertemanannya dalam berteman sekarang, kayak apalagi lingkungan kamu bisa dibilang sangat mendukung, kayak Iya. mereka terbuka kepada kamu, mereka bisa dibilang tidak ngejudge kamu begitu. Mereka kayak menerima kamu. Itu langkah awal sih menurut saya yang bisa membantu kamu dalam apa namanya, mengatasi trauma itu nih. Tinggal bagaimana kamu menghilangkan rasa takut itu. Benar. Oke, mungkin trauma itu benar nggak bisa langsung hilang, tapi gimana kita bisa memanajemen diri kita buat benar-benar percaya ke diri kita gitu. Oke, apa lagi ya aku tanya ya? Mungkin karena keterbatasan waktu kita nih, dari kamu apakah ada yang ingin diceritakan lagi gitu? Mungkin terkait masalah ini, kayak misal kayak apa yang kamu rasakan yang belum kamu utarakan ke saya gitu. Mungkin udah cukup dulu. Oke, udah cukup dulu. Iya. Benar. Iya. Oke. Karena keterbatasan waktu ya, dan harinya juga sudah sore, dan tadi kamu bilang akan ada agenda setelah ini. Bagaimana kalau kita cukupkan terlebih dahulu sesi konseling pada sore hari ini? Nantinya kita akan mengagendakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Iya, boleh. Oke. Tapi apakah benar-benar dirasa buat sesi kali ini cukup? Oke, benar cukup. Oke, kalau begitu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudah mau terbuka. Saya juga merasa kayak banyak hal yang saya rasakan nih dalam sesi konseling ini, kayak saya merasa sangatlah seperti ya, pengalaman kamu cukup berat, terus kayak ada hal-hal yang bikin saya ngerasa terpukau gitu lah. Kayak kamu bisa melawan hal itu kayak 3 tahun bersama orang-orang yang kiranya menurut kamu tuh berbahaya gitu. Lalu kamu kayak bisa menghilangkan rasa ingin mengakhiri hidup itu sangatlah hal yang
ya nggak semua orang bisa, tapi kamu bisa, itu benar-benar hal yang memukau saya. Kayak terima kasih karena kamu sudah mau untuk bertahan sampai detik ini. Kayak terus kamu juga ngerasa kayak syukurnya di pertemanan baru ini, Iya. di perkuliahan ini, kayak benar-benar dapat orang yang welcome dan menerima kamu apa adanya. Kayak itu menurut saya langkah yang awal yang benar-benar bisa membantu kamu buat menghilangkan rasa trauma itu. Oke. Oke, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan maaf karena keterbatasan waktu kita. Kita hanya sampai di sini. Mungkin untuk sesi berikutnya nih, apakah kamu mau diadakan di hari apa gitu? Mungkin Jumat. oke, di hari Iya, Jumat. itu Jumat. Oke, di hari Jumat itu di waktu kapan nih sekiranya kamu siap bercerita lagi? Siap atau sore? Siap, boleh. Mau siang setelah sholat Jumat, bagaimana? Iya. Oke, oke. Jadi kita agendakan sesi keduanya di hari Jumat setelah sholat Jumat Iya. nanti ya. Oke, untuk informasi lebihnya nanti saya akan informasikan di WhatsApp terkait tempat. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri ya sesi konseling kita pada sore hari ini. Oke, hati-hati di jalan nih. Habis ini mau pergi ke teman. Iya, betul. Mau ada agenda, masih ada beberapa laporan sih. Jadi emang dosennya tuh masih memberi keringanan buat deadline-nya, itu masih ada yang direvisi. Oh, jadi ini ceritanya mau kerja kelompok gitu. betul. Oke, hati-hati di jalan ya. Oke, terima kasih sekali lagi.